Nama Tuhan, Shalom Opa Oma. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Opa Oma berada, saya percaya ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang menaungi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Opa Oma memasuki ibadah kita. Bahkan yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi buat setiap kita. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Satu hari lagi Tuhan percayakan untuk sama-sama kami datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan secara khusus buat Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah pagi, sore, malam, bahkan saat kami menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir atas setiap kami. Tuhan menaungi kami, meliputi kami dengan kuasa naungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau. Kami siap memuji, memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan Engkau, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit mengalami kesembuhan. Saat pujian dinaikkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus Kau ambil alih. Ibadah ini sepenuhnya milik-Mu, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji, menyembah, dan siap diberkati Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, amin. Terus dalam hadirat Tuhan nyanyikan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Bapa kita yang baik, sungguh baik, sangat baik. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu ya Tuhan. Pengorbanan yang termulia Menyelamatkan kami. selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Lebih lagi sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
angkat suara puji nama-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termulia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan, pengorbanan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Uralabaya syana ya ralabo, urialaba ya ralabo. Besar kasih setia Tuhan buat setiap oma-oma, buat setiap kita. Bahkan pengorbanannya di atas kayu salib Dia berikan untuk menyelamatkan setiap kita. Mari oma-oma lebih lagi bawa hatimu, bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari nyatakan lebih lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Yes Lord. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu lebih lagi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau Mari nyatakan sekali lagi, seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sembah, sembah Tuhan. Bawa pujian-Mu, bawa nyanyian-Mu hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Kau sangat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Urialabaya sikaralabaya syanda, uralabaya sikaralabo. Haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Uralabaya sikaralabo, urialabaya syandi. Mari lebih lagi oma-oma, sembah Dia, bawa nyanyian-Mu, bawa pujian yang terbaik buat Dia. Sebab Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita, bahkan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Mari agungkan Tuhan, mari tinggikan nama-Nya lebih lagi. Haleluya. Uralabaya sikaralabaya syanda, urialabaya sikaralabaya syanda. Yesus, biaralabaya siridi, syukiri
Kami tahu Tuhan, hanya karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Hanya karena kebaikan-Mu Engkau memilih kami. Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Apapun keadaan hari-hari ini yang kami hadapi, kami gak perlu takut Tuhan. Sebab ada tangan-Mu, ada kuasa-Mu yang menyertai kami. Thank you Lord. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, dalam janji-janji-Mu ada kemenangan buat setiap kami. Yes my Lord Jesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita, juru selamat kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Yes Lord, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Yesus juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralabo. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami cuma bisa bersyukur buat pengorbananmu. Kami gak bisa balas segala kebaikanmu. Kami hanya dapat memberi hidup kami untuk menyenangkan hatimu. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Dan saatnya kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Yesus yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Opa Oma yang siap memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang diberikan kuasa oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya yang ada di rumah-rumah. Katakan Yesusku dahsyat. Haleluya.
Terpuji Allah kita yang dahsyat lebih lagi. Sebab kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan kekuatan musuh. Haleluya. Yes, Kau Tuhan yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan Oma lebih lagi buat Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Maka perisai Dia perisai hidup kita. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Oma lebih lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Yes. di bawah kaki. Mari pakai kuasa Tuhan Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku. siapa jadi Lebih lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang ajaib. Engkau mengorbankan dirimu Tuhan untuk menebus setiap kami. Bahkan Kau menggantikan kami dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Haleluya, haleluya. Mari Oma, kita lebih lagi angkat tangan. Sama-sama katakan, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Oma, sekali lagi angkat hatimu, angkat penyembahanmu buat Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus.
Kau gunung batu keselamatan kami, Kau kota benteng perlindungan, menara yang teguh. Hanya padamu Tuhan kami berseru, hanya padamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Oralabaya syata karalabaya ralabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dahsyat Tuhan, Kau baik, Kau baik. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Katakan hanya Dia Yesus. Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku. Dia mencintai opa oma bapak ibu. Dia mencintai setiap kita. Bahkan Dia mengampuni setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia,
Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Kami sambut Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sampai selama-lamanya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa pikiran kami Tuhan. Pendengaran kami untuk tunduk di bawah kuasa-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom, Opa dan Oma, Humas GBI Rayon 1D, apa kabarnya? Saya percaya Opa dan Oma saat ini yang hadir di rumah-rumah saat ini, yang sedang menyaksikan ibadah kita pada hari ini, mengikuti ibadah kita pada hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Ya, kita berharap hanya kepada Tuhan, dan hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh mujizat, oleh lawatan daripada Roh Kudus. Sebelumnya mari saya mengajak untuk kita berdoa, kita minta berkat pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu saat ini ya Tuhan, yang hadir ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan melalui ibadah online pada saat ini. Lawat Roh Kudus, hamba-hamba-Mu semuanya boleh membuka hati, bahkan hamba-Mu juga sebentar urapi, sucikan, kuduskan perkataan Tuhan, firman-Mu yang berkuasa akan Kau nyatakan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lindungi kami dari segala yang jahat. Bahkan saat ini juga Tuhan, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan, kekuatan, damai sejahtera boleh menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi siang hari ini saudara. Kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan di mana ada firman Allah ditaburkan, ya di situ ada kelepasan, mujizat, kesembuhan. Asal kita percaya, asal kita beriman kepada Tuhan, dan kita selalu datang kepada Tuhan seperti saat ini. Baik, saya bersyukur saya diberikan kepercayaan kembali untuk bisa membagikan berkat firman Allah. Nah, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah. Mari saudaraku, Opa dan Oma, kita buka firman Allah di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan mulai di ayat yang ke-22 dan 23. Ayat 22 mulai. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23, dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Nah, kalau kita belajar dari firman Allah pada pagi hari ini, kita boleh minta apa aja. Ya, kita punya hak karena kita sebagai anak Allah. Tuhan berikan hari-hari ini. Ya, baik doa-doa pergumulan kita buat keluarga, buat bangsa dan negara, itu boleh dan Tuhan sangat merindukan itu. Ya, tetapi juga dikatakan dengan syarat kita menurut kepada perintahnya. Ya, dan Alkitab di sini akan mengajarkan kepada kita perintahnya itu apa. Di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan, ya, bahwa kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama itu, dan yang kedua di situ kita harus hidup di dalam kasih Allah. Hari-hari ini kita lihat banyak masalah dalam rumah tangga keluarga, dalam dunia ini secara global, ekonomi, sakit penyakit.
masalah dalam rumah tangga, kejahatan terjadi di mana-mana. Tentunya kita berdoa supaya kita bisa keluar, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan, hari ini pun akan dilawat Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, kita akan belajar pagi hari ini. Apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus. Ya, kita sudah terima Tuhan Yesus. Tapi apakah betul-betul kita mengenal Tuhan secara pribadi? Bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi? Supaya kita percaya dalam keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit, yang seakan-akan gak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan berjanji, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, saya teringat akan khotbah daripada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah, kita mengerti akan pribadi daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam Injil Injil Matius pasalnya yang ke-5. Di situ ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi Tuhan mengajarkan gini, sudah Bapak Ibu, Opa dan Oma. Tuhan ingin kita dipuaskan. Artinya apa? Kita dijawab, kita berkecukupan, berkelimpahan. Ya, dengan syarat, bukan haus akan dunia ini, bukan haus akan perkara-perkara materi, tapi nomor satu kita haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah, hadirat Allah, Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merindukan Tuhan setiap hari, tentunya setiap saat. Ya, kita tidak boleh kendor hari-hari ini. Ya, kita tahu juga dikatakan melalui DNA gereja kita, doa, pujian, penyembahan, ya, bersama-sama unity dan melakukan kehendak Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Tapi itu tidak mudah untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kita tahu lawatan Roh Kudus pada waktu Pentakosta yang pertama, itu juga dikatakan orang-orang yang haus akan Allah. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk mencari firman Allah, untuk menggali firman Allah, dan mereka berdoa. Terjadilah kegerakan pada waktu itu. Banyak orang-orang yang bertobat pada waktu itu. Dan ini pun terjadi, ya, dengan adanya Pentakosta yang ketiga. Tuhan rindu, Dia sedang mengerjakan bagiannya, yaitu mencurahkan Roh Kudus di hari-hari ini kepada seluruh umat manusia. Opa dan Oma, saudara dan saya sudah terlebih dahulu menerima Tuhan Yesus, bahkan mungkin yang melayani Tuhan. Tapi hati-hati, jangan sampai kita yang pertama menjadi yang terakhir. Alkitab berkata, dan orang-orang yang terakhir hari-hari ini itu akan mengalami lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus, sehingga orang-orang yang berdosa akan bertobat. Bukan kuat dan gagah kita, ya, tetapi kita yang sudah lama jangan sampai kehilangan apa? Kasih yang mula-mula. Di dalam kitab Wahyu juga dikatakan seperti itu. Jadi perlu untuk kita memiliki rasa dan lapar dan haus akan Allah. Ya, bahkan di ayat yang ketiga kalau kita baca, itu orang-orang yang dikatakan miskin. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Orang yang selalu mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Tidak mengandalkan kepandaian, pengalaman, mungkin kekayaannya juga. Ya, tetapi mengandalkan Tuhan, dia miskin. Ya, walaupun saya percaya orang-orang yang seperti ini diberkati oleh Allah, tapi sikap hatinya, mereka selalu rendah hati dan mereka selalu datang kepada Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa mempercayai Allah. Tidak gampang untuk kita hidup dalam iman hari-hari, karena begitu banyak ujian dan pencobaan yang dihadapi. Nah, kalau kita baca kembali, dikatakan di dalam Hosea pasal yang keempat, umat Tuhan binasa dikatakan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan
anak-anakmu. Ya, umat Tuhan binasa dikatakan pada waktu itu, tapi bisa juga terjadi pada sekarang. Kenapa? Mereka menolak firman Allah, bahkan mereka melupakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, firman Allah, dan akibatnya bukan hanya diri mereka, tapi anak cucu. Ya, jadi sangat penting sebagai orang tua ya untuk taat kepada Tuhan, untuk dikatakan tidak melupakan firman Allah, tidak menolak firman Allah hari-hari ini, tapi rindu dikatakan untuk terus datang kepada Tuhan. Ya, nah ada contoh lagi yang sangat bagus di dalam Lukas 10, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Itu berbicara tentang Maria dan Marta, ya. Lukas pasal yang ke-10. Ya, kita mulai ayatnya yang ke-39 saja ya. Judulnya Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 39, perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Ya, 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari pelajaran ayat ini ada perbedaan antara karakter Marta, pribadi Marta, dan pribadi Maria. Apa yang kita dapetin hari-hari ini? Marta terkesan pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, wah dia sangat bahagia, dia senang. Dan dia mulai sibuk. Dia mungkin menyiapkan semuanya tempat, juga dikatakan nanti saya akan memberikan hidangan buat Tuhan Yesus yang terbaik, ya. Dan apakah itu salah? Itu baik, bagus, ya. Nah, di satu sisi kita lihat Maria. Maria ini begitu Tuhan Yesus datang, dia hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, dikatakan, dicatat di sini. Dia memperhatikan Tuhan. Tuhan ngomong apa, bicara apa, ya. Dan Marta mulai komplain nih, ya, sama Tuhan. "Tuhan, ini saudaraku dia tenang-tenang aja, suruh bantu aku dong. Ya agak sibuk dikit lah," kira-kira gitu. Tapi Tuhan bilang, "Marta, Marta," katanya, "engkau khawatir." Ya, artinya apa hari ini? Mungkin juga banyak anak-anak Tuhan ini seperti Marta ini khawatir, Alkitab berkata. Bahkan dengan khawatir mulai sibuk. Banyak yang dikerjain. Ya, sehingga mungkin waduh, saya hari-hari sibuk. Sampai apa? Gak bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Gak bisa dengerin suara Tuhan. Gak bisa merenungkan firman Tuhan. Gak bisa ingat kebaikan Tuhan. Itulah Marta. Akhirnya dia menjadi khawatir, kata Tuhan Yesus. Dan kita tahu kalau orang yang khawatir hari-hari ini, ya, merasa cemas, ya, tentu dia tidak bisa beriman. Boro-boro orang khawatir, katakan. Ya, kenapa? Perhatikan baik-baik supaya kita tidak terlalu disibukkan oleh perkara-perkara yang sepertinya bagus. Ini bagus sekali, saudara. Ini melayani Tuhan loh. Ya, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagus. Tapi masalahnya dia dengar nggak suara Tuhan? Dia dengar nggak firman Allah? Nah, Maria ini dikatakan dia mengambil bagian. Jadi rupanya Tuhan itu senang kepada kita pada waktu kita banyak mendengarkan Tuhan. Bukan sebaliknya. Tuhan dengerin saya dong. Tuhan ini, ya, kesibukan saya. Tuhan harus tahu dong. Ya, mungkin Tuhan bagaimana saya diberkati dan sebagainya. Ya, bukan itu, nggak boleh. Tapi yang terbaik hari-hari ini kita lihat bagian yang diambil oleh Maria. Ya, Maria tentunya saya percaya pada waktu dia mendengar firman dari Tuhan, dia dapat kekuatan, dia dapat pertolongan. Bukan berarti terus Maria ini nggak ngapa-ngapain, nggak juga. Saya percaya setelah itu dia akan lebih kuat hari-hari ini. Ya, gak ada lain hari-hari ini untuk membuat saudara dan saya menjadi kuat, yaitu kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, kita hanya memuji, menyembah, dan saya percaya beberapa kali saya merenungkan, iya betul. Ya, masalah boleh ada, boleh datang. Kita nggak tahu jalan keluarnya gimana Tuhan.
Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ya, Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut anakku, ya. Ada istilah yang katakan badai pasti berlalu, ya. Itu saya percaya. Bersama dengan Tuhan, badai persoalan hidup kita pasti akan berlalu dan kita keluar jadi pemenang. Jadilah hari-hari seperti Maria, ya, tidak terlalu sibuk dengan yang lain. Seakan-akan wah repot sekali, ya, seakan-akan bagus, ya, untuk dia banyak berguna sebenarnya Marta ini. Tapi kok Tuhan Yesus memilih Maria? Ya, artinya Maria, engkau telah mengambil bagian yang terbaik. Kita boleh ikut seperti Maria ini, ya. Tapi tentu kita juga harus bekerja, ya, buat seluruh apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa hari-hari ini mengerti, ya, mengenal Tuhan, supaya kita percaya, kita miliki iman hari-hari ini. Berikutnya, Tuhan mau supaya kita berdoa. Memang kita sudah berdoa, tapi doanya tuh bukan doa yang biasa-biasa. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa pada waktu ia menghadapi kayu salib. Ya, bayangkan dia pribadi Tuhan, tentu dia juga pribadi manusia. Tapi Tuhan izinkan, Allah Bapa izinkan untuk dia bergumul dan berdoa pada waktu itu. Saya tahu Tuhan Yesus tiap hari berdoa. Pada pagi-pagi hari dia berdoa mencari tempat yang sunyi, bersaat teduh. Barulah dia ke bait Allah dan melayani. Tapi di saat yang paling penting dia berdoa hingga meneteskan darah. Ya, seakan-akan seperti itu, keringatnya seperti darah. Artinya apa? Wah, benar-benar dia memohon kepada Tuhan. Adakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh bergumul? Ya, mungkin buat suami kita, buat istri, buat anak kita, orang tua, atau hanya sekedar ucapan doa yang sudah dicatat, yang menjadi rutinitas kita. Apakah betul-betul kita merindukan? Ya, tentu Tuhan Yesus kalau udah sampai meneteskan darah, ya, mungkin hatinya sudah benar-benar hancur pada waktu itu. Ya, itu tanda-tanda fisik yang bisa nampak dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Roh itu penurut dikatakan, tapi daging lemah. Betul saudara. Ya, berapa kali kita, saya mau setia Tuhan, saya mau taat, saya mau sungguh-sungguh, saya mau mengasihi Tuhan. Ya, tapi kerap kali juga kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Karena apa? Tentu ada alasan. Aduh Tuhan, saya lagi sibuk, kebanyakan sibuk nih, akhirnya saya capek, ya, atau saya nggak kuat Tuhan, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan contoh buat kita, ya, sebagaimana dia berdoa, bukan doa-doa yang biasa-biasa hari-hari ini, doa yang sungguh-sungguh. Ya, saya percaya inilah akhirnya apa? Malaikat Tuhan diutus, saudara. Saya nggak tahu persoalan opa dan oma yang sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang bilang, udah nggak ada harapan deh. Ya, sudah terlalu lama Tuhan, sudah terlampau berat Tuhan. Ya, nah, Tuhan hanya minta hari-hari ini. Mungkin kita nggak berdoa seperti Tuhan Yesus mengeluarkan keringat darah, tapi dengan kesungguhan hati. Tuhan melihat juga dengan kesetiaan, tidak berhenti terus berdoa. Ya, Tuhan akan mengabulkan, menjawab dan memberikan kekuatan. Ya, malaikatnya diutus buat kita. Saya percaya kalau memang harus dilewati, kita butuh malaikat Tuhan, ya, penolong yang menguatkan, meneguhkan hati kita. Ya, berdoa, ya, seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir tentunya adalah mengasihi. Ya, kalau dikatakan gembala sidang kita hari-hari, ayo unity, gereja-gereja bersatu. Ya, di dalam gereja ada apa? Ada pelayan Tuhan bersatu. Ya, di dalam gereja ada apa? Ada jemaat. Jemaat ada apa? Keluarga bersatu hari-hari ini. Ya, bagaimana kita bersatu? Kuncinya hanya kasih. Tanpa kasih Allah kita nggak bisa bersatu. Ya, kalau orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tentu dia akan mudah untuk bersatu. Nah, ada ayat yang mungkin kita sudah pernah baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, ini bicara soal kasih. Beberapa minggu yang lalu juga saya bagikan di dalam ibadah-ibadah, saya mendapatkan kasih ini. Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus 13, ini yang mungkin dilupakan, ya, oleh kita. Ayat 3 aja saya lompat, 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya. Luar biasa ini saudara.
Ini yang di atas ayat 1-2 itu orang hebat, pinter, dipakai Tuhan, penuh karisma, ada kuasa. Ya, tetapi juga bukan itu. Wah, dia orangnya suka memberi, Pak. Dia suka memberkati. Tapi tanpa kasih dikatakan tidak ada faedahnya. Loh, kasih itu apa sih, Pak? Kasih bukannya memberi. Ya, itu kebanyakan dalam pikiran kita. Tapi Alkitab bilang, ayat 4 kita udah tahu, tapi kita boleh belajar lagi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya pendendam, ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Oh, inilah kasih yang sebenarnya. Itulah yang hilang di jemaat Efesus yang dikatakan oleh kitab Wahyu pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat dikatakan apa? Ia dari ayat yang pertama tadi tentu itu bicara soal kesabaran, tidak cemburu, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, ya, tidak pemarah, ya. Mungkin orang banyak yang baik, dia suka memberi tapi orangnya pemarah, ya, gampang emosi. Dan kita lihat hari-hari banyak yang terjadi karena orang-orang tidak bisa menguasai diri. Wah, kita melihat ya di dunia sekuler terjadi orang yang berpendidikan tinggi, punya jabatan yang tinggi, tapi karena marah orang itu bisa sampai akhirnya membunuh dan sebagainya. Percaya segala sesuatu itu artinya apa? Ya, bukan semuanya dipercayain, enggak, karena ada berita-berita hoaks juga yang kita harus pilah-pilah. Tapi dia percaya akan janji Allah. Nah, ini penting. Ya, percaya akan pemulihan, kesembuhan dari Allah. Dia percaya segala sesuatu yang Allah ucapkan. Itulah kasih yang mungkin selama ini kita bisa aja kita lupa, ya, atau kita kurang. Tapi itu yang diajarkan Tuhan. Nah, baik, pada pagi siang hari ini Tuhan ingin supaya kita percaya kepada Dia, kepada nama anaknya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan itu ada kuasa, ada perintah, ada kebenaran. Maka itu kita harus mendekat kepada Dia. Ya, dikatakan tadi dengan rasa lapar, haus. Sebagaimana kita perlu makan, minum, betul ya? Kita lapar dan haus, tapi Tuhan mau supaya kita lapar dan haus. Hari ini Tuhan, ya, Tuhan jamah saya, Tuhan bicara sama saya, berkati saya. Boleh dong, boleh. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, dan ingat jangan terus kita seperti Marta, ada waktunya. Ya, tetapi mungkin Marta ini terlalu lama kali ya. Dia kerja terus, padahal Tuhan Yesus sudah lama, mungkin udah beberapa menit, berapa jam. Ya, dia masih sibuk. Ya, tetapi Maria dia ambil bagian yang utama. Ternyata itu yang berkenan di hadapan Allah. Kita mau jadi opa dan oma, sudah sekalian menjadi Maria. Ya, Tuhan senang. Ya, bahkan dikatakan memberikan korban kan baik. Tapi kalau nggak percaya, kalau nggak mendengar suara Tuhan, itu juga Tuhan nggak berkenan. Jadi kita harus sempurna di hadapan Allah. Dan yang terakhir tadi dikatakan berdoa, ya, berdoa seperti Tuhan Yesus. Ya, itu dari dalam hatinya. Ada perwujudannya. Dan yang terakhir jangan lupakan itu. Hari-hari ini kesabaran menantikan Tuhan, penguasaan diri, ya, bersyukur kepada Allah, percaya, ya, badai akan pasti berlalu dalam kehidupan saudara dan saya, opa dan oma. Diberkati, senantiasa sehat, kuat, dan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya firman ini menjadi berkat buat kita semua dan akan memberikan kepada kita iman yang terus bertumbuh. Dan kita juga tentunya boleh lebih saling mengasihi sesama jiwa-jiwa yang ada. Baik, kita akan berdoa sebelumnya untuk kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda dalam kehidupan opa dan oma khususnya. Kami semua hamba-hamba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dan sebentar kami juga akan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau berkati kami. Baik opa dan oma, sebelum kita makan,
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita mesti mengingat kebaikan Allah. Ya, pertolongan Allah, anugerah Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sebaik Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang rela mati buat saudara dan saya. Dan Dia berjanji untuk menanggung seluruh kehidupan opa dan oma sampai garis akhir. Ya, tentunya kita juga membereskan hari-hari ini apa yang menjadi ganjelan dalam hidup kita, persoalan, bahkan itu menjadi tipu daya. Dosa bisa masuk dalam kehidupan kita. Ya, mari kita boleh dudukkan kepala, kita boleh merenungkan, bahkan kita boleh memohon, Tuhan, ampunilah kami hamba-hambamu ini. Sebelum kami makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni Tuhan, dan biar Roh Kudus selalu mengingatkan kami, supaya kami terlepas Tuhan segala beban, segala belenggu, tipu daya dunia, tipu daya dosa Tuhan. Lepaskan, bebaskan kami. Mungkin dari kekecewaan, dari sakit hati, dari amarah, kebencian, keterikatan Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengingat Engkau, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Baik, kita siapkan roti dan anggur. Opa dan Oma bisa menyiapkan di rumah masing-masing. Ya. Mari kita angkat roti pada saat ini. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ya, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu kami percaya Tuhan Yesus. Masuk dalam seluruh kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami. Ya Tuhan, menguatkan kami hamba-hamba-Mu. Memberkati kami Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkarya atas umat-Mu, atas umas yang ada, tetap menghasilkan buah, menyala-nyala, bersemangat bagi Tuhan, dan boleh mengalami mujizat-mujizat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang bergabung di ibadah UMAS pada hari ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Apalagi kita sama-sama sudah masuk dalam perjamuan kudus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah sembuhkan, bahkan yang alami persoalan pergumulan dapat jalan keluar daripada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa minggu depan kita akan kembali bergabung di ibadah UMAS
di tempat ini. Kita siap diurapi, kita siap diberkati dengan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Yang siap tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Puji nama Tuhan, Oma Opa. Kita semua percaya kita semua diberkati dari kebenaran firman Tuhan dan kita sudah seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini. Sama-sama yuk kita tundukkan kepala dimanapun Oma Opa, Bapak Ibu Saudara berada. Sama-sama kita tundukkan kepala. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali memasuki ya Tuhan Yesus bulan yang baru, minggu-minggu yang baru. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Di mana bulan demi bulan, waktu demi waktu boleh berlalu. Masalah pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Namun kami percaya pertolongan-Mu sempurna. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah itu boleh menjadi ya Tuhan Yesus rema dalam hidup kami ya Tuhan. Yang boleh menuntun mengingatkan kami. Di saat Tuhan pergumulan hadir dalam kehidupan kami, ada firman yang menguatkan kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah Tuhan kami boleh nikmati pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan Yesus setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ada atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Terus Bapak Engkau yang pegang kendali kehidupannya, Engkau yang pelihara kehidupannya. Kami katakan umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada kemuliaan. Bahkan Engkau sendiri yang menuntun hamba-Mu melihat Tuhan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Dalam setiap pengembalaan pelayanannya di GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami akan melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib Tuhan. Menyertai dalam setiap pelayanan demi pelayanan. Dan kami percaya bersama keluarga terkasih, bersama Ibu Hermin ya Tuhan. Bersama ya Tuhan anak cucu mantu. Kami percaya Tuhan keluarga ini ada dalam perlindungan Allah. Bahkan pembelaan-Mu sempurna. Kami lepaskan Mazmur 91 dalam kehidupan Pak Niko ya Bapak dan keluarga. Bahkan seluruh keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan saat ini, Engkau ada bersamanya. Terima kasih Bapa, memberkati keempat wakil gembala sidang yang ada. Biarlah mereka juga boleh terus menopang pelayanan Pak Niko. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk orang tua kami, orang tua rohani kami yang kami kasihi. Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan juga Ibu Mervin ya Tuhan. Sebagai karayon atas rayon kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah dimanapun saat ini hamba-Mu berada, ada penyertaan perlindungan pengawalan Tuhan. Engkau yang menjaga keluar masuknya. Engkau yang menjaga kesehatannya Tuhan. Engkau yang menjaga Tuhan dengan memberi kekuatan yang prima ya Tuhan. Bahkan Engkau yang terus menjaga ya Tuhan daripada kuasa-kuasa kegelapan panah api si jahat. Kami percaya Tuhan Pak Kiki, Bu Mervin dan seluruh anak cucu mantu ada aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang membela kehidupannya. Bahkan pengembalaan dan pelayanannya atas rayon 1D. Kami katakan Tuhan akan berbuah-buah lebat ya Tuhan. Engkau yang akan membawa hamba-Mu Tuhan masuk dalam satu perkenanan dengan perkenanan yang baru. Bahkan Engkau yang menuntun hamba-Mu Bapa melihat ya Tuhan bahwa saatnya ya Tuhan di mana penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas rayon kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan Pak Kiki terus ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami untuk gembala kami ya Tuhan atas UMAS ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk ibu kami yang kami kasih, Ibu Hana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibu yang lembut hatinya, untuk ibu yang penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syikaralah bayara. Dalam setiap keterbatasannya Tuhan kami percaya Engkau yang memberikan perkenanan demi perkenanan. Engkau yang terus tambahkan talentanya ya Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Syikaralah. Bukan saja atas UMAS ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan percayakan hal-hal yang baru. Dalam kesetiaannya ya Tuhan, dalam ketaatannya ya Tuhan. Tuhan akan bawa dia naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan membawa dia terus melihat kemuliaan dan pembelaanmu ya Tuhan.
Bahkan dalam kehidupannya ya Tuhan, baik secara pribadi, hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Engkau akan melihat kesetiaannya ya Tuhan. Bersama keluarga terkasih Tuhan, dia boleh menjadi ya Tuhan Yesus syafaat yang setia ya Tuhan kepadamu. Dengar-dengaran akan suaramu ya Tuhan. Engkau yang membela kehidupannya. Segala yang jahat dijauhkan daripadanya, malapetaka dijauhkan daripadanya. Dan kami akan melihat ya Tuhan, tuaian yang besar atas umas ya Tuhan. Kami akan melihat tuaian yang besar, karena ada tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Engkau yang membela kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibu kekasih kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk bangsa yang besar, untuk bangsa yang luar biasa, di mana Tuhan tempatkan kami ada di antaranya. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam perlindungan-Mu. Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Tuhan yang pelihara bangsa ini sampai dengan saat ini. Bahkan sampai pada akhir kehidupan. Kami katakan Indonesia terus ada Tuhan di hadapan-Mu. Terus Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemerintahan yang boleh ada sampai saat ini. Untuk presiden dan wakil presiden yang boleh ada sampai dengan saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan bersama Tuhan Yesus seluruh tim jajaran yang ada. Pak Jokowi boleh Tuhan kuatkan, mampukan untuk membuat terobosan-terobosan yang baru bagi bangsa ini. Membawa bangsa ini bukan saja pulih, tapi bangsa ini mengalami kemajuan, kesejahteraan. Bahkan kami katakan bangsa kami akan dikenal bangsa-bangsa sebagai bangsa yang memiliki Tuhan yang besar, yang membawa kemenangan buat bangsa kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, kesejahteraan bangsa ini Tuhan Yesus sudah terjadi. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, banyak ada orang-orang benar-Mu yang berdiri buat negeri kami. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan masalah yang ada di bangsa kami percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik buat bangsa kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kekasih Kristus, Opa dan Oma, saudara-saudara yang ada di rumah, kembali kita akan menerima berkat dari Bapa kita di surga. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, bawalah dan terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebenaran, keadilan, pertolongan, perlindungan, mujizat, kekuatan, bahkan kesembuhan di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus turun berlimpah-limpah mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.